Ya, semoga Anda sehat, bahagia. Semoga batuk saya tidak menambah noda di sana ya. Dan saya juga bukan Bante Panya. Batuk saya agak cempreng. Ini bukan curhat, tapi fakta. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, pada pagi hari ini Anda bersama-sama duduk ya, datang ke wihara belajar mendengar. Kok belajar mendengar, Bante? Emang kami-kami ini tuli kah? Oh tidak, belajar mendengar dhamma. Ya, jadi jangan sedih kalau dibilang, wah Bante ini kalau ceramah pasti bilangnya belajar mendengar. Ya, dari zaman Buddha sampai sekarang, ya kita yang masih putu jana, ya manusia yang masih diliputi oleh kotoran batin, ya kita harus masih banyak mendengar, ya mendengar dhamma-dhamma dari ya seorang guru, ya guru yang dianggap bijaksana. Ya, datang ke wihara belajar mendengar. Jangan sampai datang ke wihara belajar gosip, ya. Belajar mau tahu masalah orang, ya. Nah, saudara-saudara, ya kemarin diminta, Bante temanya apa? Ya, saya agak bingung kalau dibilang tema. Ya sudahlah, batin sehat itu bahagia, ya. Itu. Nah, saudara-saudara, memang permasalahan hidup ya tidak hanya permasalahan dengan materi saja, ya, tetapi lebih dalam lagi permasalahan itu datang dari dalam diri sendiri. Ya, permasalahan itu datang dari dalam diri sendiri 99%. Masalah datang dalam diri sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah mengapa Pertapa Siddhartha ya ketika di kehidupannya ya materi sudah cukup. Ya, materi sudah cukup. Kesehatan juga sudah cukup secara jasmani. Namun di sisi yang lain kondisi batin belum, ya kondisi batin belum sehat. Ya makanya ketika Pertapa Siddhartha bertapa di hutan Urwela, ya di situ atas dorongan batin, ya dorongan batin, keinginannya ingin mencapai sesuatu, nah, ternyata belum tercapai juga. Ya karena keinginan ini tidak bisa dibendung, ya sehingga Pertapa Siddhartha itu menyiksa diri. Bagaimanapun caranya saya harus mencapai, ya mencapai menemukan obat. Ya, Pertapa Siddhartha terus berpraktek dengan keras. Ya, tetapi kalau itu dipaksakan, maka Pertapa Siddhartha tidak menemukan obat. Ya, karena pikirannya terus mengejar.
Akhirnya ya ketika badan sudah tidak kuat, sudah tidak mampu, ya badannya sangat kurus, lebih kurus dari saya, begitu ya. Akhirnya Pertapa Siddhartha memutuskan ya untuk tidak menyiksa diri. Kalau mengikuti keinginan, ya tentu tubuh ini tidak bisa beradaptasi. Ya enggak? Ya jadi kita ini selalu banyak sekali keinginan yang diingini. Ya, keinginan mengingini ingin sesuatu. Ya. Sehingga apabila keinginannya tidak tercapai, muncullah penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah ya obat Dhamma Sang Buddha untuk mengobati batin yang luka, ya batin yang menganga, ya karena luka batin ini tidak bisa diobati secara medis, ya. Luka batin ini tidak bisa diobati dengan minum obat misagrip, ya atau panadol. Ya, Anda sakit kepala, kepalanya yang sakit nggak masalah minum panadol. Ya, tapi kalau yang sakitnya mental minum panadol bisa muntah-muntah nanti. Ya. Nah, ada salah satu kisah, ya ini berkaitan dengan keinginan. Ada seorang raja namanya Raja Pasenadi. Ya, dia kalau mau pergi ke wihara itu selalu breakfast, ya, selalu sarapan. Ya, Bapak Ibu sarapan tidak? Ya. Jadi ini dari jauh dulu itu orang ya makan dulu pagi-pagi. Nah, raja ini ketika Sang Buddha berkhotbah, raja ini bersandar, ya bersandar di dinding, ya bersandar di dinding, ya tapi tidak bersandar menyerendek gitu ya. Nah, Sang Buddha lihat, wah ini rajanya mengantuk. Akhirnya Buddha mengatakan, Raja Anda mengantuk, Raja Anda mengantuk, Raja Anda mengantuk. Rajanya langsung tersontak. Nah, benar Bante, saya mengantuk. Ya, benar Bante, saya mengantuk. Nah, beda sama umat Buddha yang sekarang ya. Nah, Anda mengantuk? Enggak, aku enggak ngantuk. Aku hanya kecapean aja. Enggak, aku enggak ngantuk. Oh, ngakui aja kalau ngantuk ya. Seperti Raja Pasenadi itu. Enggak Bante, aku enggak ngantuk, cuma sepet aja bawaannya itu. Ya. Ya Raja. Nah, Sang Buddha mengatakan lagi. Ya, bertanya lagi. Mengapa Raja mengantuk? Oh Bante, tadi saya makan. Makannya berapa banyak? Ya, makannya berapa banyak? Begitu. Satu gantang itu 10 liter. Ya, di situ diceritakan tidak 10 liter, satu liter setengah nasi, ya setengah beras gitu ya. Nah, jadi makannya kebanyakan, akhirnya datang ke wiharanya mengantuk, angguk-anggukan. Nah, itu juga sama. Itu salah satu penyakit batin. Ya, penyakit batin yang menghambat proses pembelajaran ya tentang apa yang dipelajari. Itu penyakit batin. Ya. Makanya Sang Buddha mengajarkan diet kepada Raja Pasenadi. Ya, oh Raja, sebaiknya Anda mengurangi makan. Perlahan-perlahan, tahap demi tahap. Ya. Jadi zaman Buddha itu sudah diajari diet. Ya, baik sekali ya Sang Buddha ini mengajarkan tidak hanya mengobati kotoran batin tetapi mengajarkan diet.
Ya, jadi Anda jangan marah kalau disuruh diet karena itu Sang Buddha juga menganjurkan kepada Raja Pasenadi karena Raja Pasenadi itu bukannya six pack tapi one pack ya, badannya besar, bukan tangannya kecil. Badannya besar begitu ya. Besar diceritakan badannya besar ya. Makanya disuruh diet, suruh diet. Ya. Nah, beberapa bulan kemudian raja ini menghadap ke Sang Buddha lagi. Sang Buddha, badan saya merasa segar, badan saya merasa rileks, badan saya merasa ringan, ya. Sehingga saya memiliki kekuatan untuk melakukan segala hal. Nah, jadi setelah diet, raja ini menghadap Sang Buddha, ya, menghadap Sang Buddha. Karena memang benar, bobot yang kelebihan bisa membuat seseorang muncul berbagai macam penyakit. Ah, Bante, yang kurus kerempeng aja itu banyak penyakitnya. Gitu. Ya. Nah, itu pola hidupnya yang keliru. Ya, pola hidupnya yang keliru. Nah, saudara-saudara, itulah mengapa kita ini harus memiliki batin yang tenang, batin yang sehat. Agar apa? Agar kita mampu mengarungi kehidupan, mampu mengarungi samudra kehidupan ini dengan kuat. Ya, dengan kuat. Kalau secara medis, Bapak Ibu bayangkan, ya, kalau secara medis itu dikatakan bahwa ketika pikiran ini diisi dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka akan memunculkan berbagai macam zat-zat dalam tubuh. Ya, salah satunya katanya ya zat kortisol. Hah, yang dokter itu harus jawab itu kortisol. Ya, itu yang membuat, yang mengkondisikan ya ya di mana ini bisa muncul stres ya, karena pikiran-pikiran negatif muncul dibiarkan di dalam pikirannya ya, sehingga menjadi lemes ya, menjadi apa depresi ya. Kalau banyak pikiran, banyak tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan, jadi di rumah melamun ya, meratapi masalah-masalah. Nah, itu berarti di dalam tubuhnya itu ada zat-zat yang kurang baik. Ya, sehingga memunculkan dia, mengkondisikan dia menjadi lemah, lesu. Ini beda dengan kurang makan ya. Gitu, beda. Ini nggak ada kaitan dengan kurang makan. Ya, jadi lemas, tidak ada gairah hidupnya, yang ngomongnya maunya mati mululu. Ya udahlah, aku mau mati saja, mati saja. Ya, memangnya mati bisa selesai, ya. Begitu mau mati banyak masalah, ya. Begitu. Nah, ini memunculkan berbagai macam penderitaan ketika hal-hal negatif di dalam pikiran dibiarkan. Begitu. Namun sebaliknya, apabila pikiran ini ya diisi dengan kasih sayang, dengan cinta kasih, ya, ternyata ini juga menghasilkan zat-zat yang baik, ya. Zat-zat yang baik seperti endorfin, dopamin, ya. Nah, ini saya bukan jadi dokter. Kira-kira begitulah hal-hal yang zat-zat yang positifnya ya di dalam tubuh. Ya, coba Anda praktekkan baik-baik, praktekkan betul-betul ya apa yang namanya cinta kasih. Ya, pasti Anda akan mampu menghadapi perubahan-perubahan di dalam hidup dengan tenang, dengan pikiran yang baik, dengan batin yang sehat. Batin yang sehat itu adalah batin yang mampu menghadapi apapun masalahnya dengan tenang. Ya, jadi hati-hati
Ya, siapa bilang ya batin itu tidak penting? Ya, batin itu sangat penting. Ya, batin sangat penting. Di dalam di dalam Nidikanda Sutta, ya Sang Buddha pernah mengatakan, ya, apa namanya? Tawa sunihito santo, gambire udakantike, nasabo sabadayewa, tasatang upakapati. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang dalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Ya, jadi maksudnya di sini adalah materi yang Anda punya, materi yang Anda simpan belum tentu dapat berguna dalam waktu-waktu tertentu. Ya, dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya ada pencuri, ya. Benda-benda Anda tidak akan bangkit dari rumah Anda menyelamatkan Anda. Ya, ada di sini kulkas keluar, TV keluar membantu Anda gitu. Nah, tidak ya. Nyatanya Anda harus minta pertolongan dari orang lain. Ya. Jadi harta apapun, sebanyak apapun yang dimiliki dalam waktu tertentu belum bisa membantu. Ya, termasuk ketika Anda atau kita masuk ke rumah sakit. Kita diobati oleh dokter. Namun batin kita tersiksa, batin kita stres. Nah, nanti sakitnya juga tidak lekas sembuh. Ya, tidak lekas sembuh. Coba ya, apalagi sekarang berbagai macam meditasi itu bisa kita pelajari. Ya, apalagi di Bali ada yang terkenal meditasi kesehatan. Nah, itu juga sama, bisa membantu penyembuhan. Ya, bisa membantu mengkondisikan penyembuhan. Nah, oleh karena itu memang Buddha sangat-sangat memperhatikan seluruh aspeknya ya tentang kesehatan. Jadi tidak hanya kesehatan fisik atau kesehatan batin saja. Jadi dua-duanya sangat penting ya. Seperti Raja Pasenadi tadi dianjurkan jangan terlalu gemuk. Ya, jangan jangan terlalu bobotnya naik gitu ya, berlebihan. Jangan juga terlalu kurus. Nanti duduknya agak susah. Ya, begitu. Jadi diajarkan oleh Sang Buddha, ya. Ada 5 poin yang perlu Anda ingat untuk menjaga ini semuanya, ya. Ada 5 poin yang perlu Anda ingat yang dianjurkan oleh Sang Buddha, ya. Di dalam Anguttara Nikaya, ya di Pancaka Nipata Pali, Buddha di sana menganjurkan, ya, atau disebut Yusadama. Ya, Yusadama ini maksudnya hal-hal untuk menjaga kesehatan. Ya, hal-hal untuk menjaga kesehatan. Yang pertama adalah sapaya kari. Sapaya kari ini mengenal cara mengendalikan keinginan. Jadi mengetahui cara mengendalikan keinginan, nafsu keinginan. Ya, karena tidak semua keinginan dapat mendorong kita ke jalan yang benar. Bukankah begitu? Ya, bukan tidak boleh punya keinginan. Nanti kalau tidak boleh punya keinginan, nanti Bapak Ibu malas mandi, malas makan, ya malas ke wihara. Karena penderitaan itu adalah keinginan. Keinginan yang mana dulu? Ya, ingin meditasi itu baik. Ingin melaksanakan uposatha sila juga baik. Ingin ngomel? No. Not. Ya, tidak boleh itu. Oh, ingin membalas dendam? Jangan. Ya, ingin gosok gigi? Boleh, supaya mengurangi penderitaan sakit gigi.
Begitu, ya. Jadi ada keinginan-keinginan atau nafsu keinginan ini harus diketahui, ya. Harus kita pandai-pandai mengendalikan keinginan mana yang kita ingini, keinginan mana yang tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya, ciri-cirinya ya keinginan yang baik itu selalu mengarahkan kita untuk mengurangi kotoran batin. Itu ciri-cirinya. Ya. Jadi kalau Anda memiliki keinginan, patokannya keinginan Anda mengurangi atau menambah kotoran batin. Ya, mengurangi atau menambah kotoran batin. Kalau keinginan menambah kotoran batin, harus dipikir ulang lagi. Lalu yang kedua adalah sapaye matanyuta, ya, mengenal cara untuk mengira-ngira barang yang disenangi. Ya. Jadi mengira-ngira barang apa yang Anda suka, yang Anda ingin beli. Sekarang Anda bisa cek, ambil catatan, pulpen sama kertas. Berapa benda-benda di rumah Anda yang sudah tidak terpakai, hanya bertengger saja. Ya, berapa banyak? Nah, misalnya ada Bante 200 barang, ya 200 kemelekatan itulah muncul. Ya, setiap bulan beli baju, ya setiap minggu beli baju, ya bajunya numpuk di rumahnya, ya numpuk, orang minta dikasih yang robek, yang bolong, ya kan? Nah, ya jadi Anda harus belajar di sana untuk mengira-ngira benda mana yang Anda ingin gunakan. Walaupun mungkin Anda cukup secara materi. Ya, Anda cukup secara materi bukan berarti Anda pelit. Punya celana tambelannya sudah 3. Begitu ya. Punya panci tambelannya udah 5. Padahal bisa beli. Begitu. Itu ngirit atau pelit, ya. Nah, saudara-saudara, inilah ya. Jadi maksud Sang Bun, apa kaitannya Bante dengan kesehatan batin, kesehatan mental? Ya, ini sangat berkaitan sekali. Ya, mengenali cara mengira-ngira barang mana yang disenangi. Ya, agar tidak pusing. Ya, itu tidak pusing untuk merawatnya. Lalu yang ketiga adalah tahu atau mengerti cara makan, ya, makan. Jadi makanan apa yang kita makan, ya, ini harus tahu. Jangan sampai tidak tahu. Tahu-taunya sakit jantung, kolesterol, ya, tahu-taunya gula darahnya naik, ya, karena makanannya tidak kira-kira makanan apa yang boleh masuk ke dalam tubuh. Lalu yang terakhir adalah mengenali cara mengendalikan diri sendiri. Ya, cara mengendalikan diri sendiri ini bagaimana ketika muncul ingin marah, ketika muncul keserakahan, ketika muncul ketidaktenangan. Jadi harus tahu caranya. Ya, tentu caranya di sini adalah dengan pelatihan meditasi. Ya, latihan meditasi. Ini perlu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi diingat 5 poin ini, ya. Anda harus mengendalikan nafsu-nafsu keinginan Anda. Ya, Anda juga harus mengira-ngira barang apa yang ingin Anda beli, Anda gunakan, supaya bisa mengontrol kilesa-kilesa yang menyaru, kilesa-kilesa yang menyamar. Ya, kilesa-kilesa yang menyamar. Jadi kita harus hati-hati. Ya, hati-hati.
apapun yang Anda gunakan, apapun yang Anda pakai, begitu. Ya, hati-hati. Begitupun dengan makanan. Hati-hati, waspada, karena kilesa akan muncul di saat kita kesadarannya lemah. Ya, kesadaran yang lemah, kilesa akan muncul. Ya, kilesa akan muncul melalui makanan. Enggak apa-apalah, saya punya uang, saya punya ini, saya punya itu, mulut-mulut saya aja nggak apa-apa. Ya, ada di zaman Sang Buddha. Sang Buddha tanya kepada hartawan, ya, Tuan, bagaimana perasaan Anda sedang sakit? Oh, saya sakit sekali. Sampai-sampai orang yang saya cintai tidak mau saya berikan penyakit ini kepada mereka. Jadi saya sakit sendirian, mereka bahagia. Begitu ya. Ya, jadi begitulah. Jangan sampai ya ketika kita sakit, ya memang tidak bisa sakit yang kita derita itu ditransfer. Ya, sesayang-sayangnya orang kalau ditransfer penyakit nggak mau. Ya kalau ditransfer uang mau kan begitu. Ya kalau ditransfer penyakit nggak mau. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah yang sekiranya yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Ya, semoga ya, kita semua memiliki batin yang sehat, batin yang bahagia. Ya, salah satunya ya kita harus mempraktekkan ya lima yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau meditasi bisa memancarkan meta cinta kasih. Jangan dianggap sepele meditasi cinta kasih. Karena meditasi cinta kasih itu mampu mengkondisikan kondisi pikiran itu sendiri dan jasmani menjadi kuat, menjadi sehat. Ya, coba bayangkan kalau kita hanya membiarkan pikiran kita ini selalu berburuk sangka, selalu iri hati, selalu dendam, selalu menyimpan hal-hal yang tidak baik, bayangkan hidup akan terasa berat, ya, akan berat sekali. Oleh karena itu, ya, laksanakan ajaran Buddha yang Anda pelajari dengan baik, ya, dengan bijaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata bawantu sukitata.